Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang terus Tuhan berikan dalam hidup kami, untuk kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan terobosi kami dengan kebenaran-Mu, supaya kebenaran-Mu itu yang dapat mengubah akan kehidupan kami. Kami mau buka tanah hati kami selebar-lebarnya, menyediakannya sebagai tanah yang subur, supaya firman-Mu boleh berbuah lebat dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apa kabar saudara? Kembali kita jumpa dalam live cell, dan saya percaya pada kesempatan ini kita semua akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tanpa panjang lebar lagi, saya mau memperkenalkan seorang sahabat, seorang adik rohani juga, Pastor Grant Nixon. Saya percaya akan menjadi berkat buat kita semua. Please welcome. Thank you, Pastor Wigan. Silakan. Oke, thank you. Shalom saudara sekalian, Bapak Ibu yang sedang menonton streaming ini. Bersyukur sekali pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali di live cell ini. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, tahukah kita bahwa sebenarnya seorang murid Kristus harus memiliki 3 wajah? Seorang murid Kristus harus memiliki 3 wajah. Tanpa 3 wajah ini, seorang murid Kristus belumlah menjadi seorang murid. Seorang orang Kristen yang melabeli dirinya atau menyebut dirinya sebagai Kristen belum menjadi seorang murid. 3 wajah ini sangat penting untuk kita miliki. Dan tentunya pasti apa yang saya paparkan adalah sebuah hasil eksplorasi atau penggalian dari Alkitab, yang kita harus sama-sama tahu, yang harus kita sama-sama mengerti, dan kita mengenakannya dalam hidup kita. Bukan hanya mengerti dan mengetahui sehingga akhirnya jadi konsumsi knowledge saja, tapi juga kita kenakan. Sama seperti kalau kita mengenal seseorang, pasti yang menjadi tolak ukur kita ketika mengenal seseorang adalah wajahnya. Kalau kita lihat wajah seseorang, mungkin Bapak Ibu saudara sekalian pertama kali lihat wajah saya di sini, Bapak Ibu mulai mengenal saya. Dan ketika saya muncul kedua, ketiga kali, Bapak Ibu pasti sudah tahu bahwa ini adalah Pastor Grant, begitu ya. Jadi orang dikenal dengan wajahnya. Nah, sama seperti orang Kristen, Bapak Ibu saudara sekalian, orang Kristen juga dikenal melalui wajahnya. Seorang murid Kristus dikenal melalui wajahnya. 3 wajah ini harus kita punya. Dan tentunya kita harus sungguh-sungguh bergumul. Karena 3 wajah ini bukanlah sebuah hal yang mudah untuk kita miliki. Tentunya dengan memperhitungkan pasang surutnya rohani kita. Nah, tanpa berpanjang-panjang lagi Bapak Ibu, saudaraku sekalian, mari kita belajar. Apa 3 wajah yang harus kita miliki ini? Apa wajah yang membuat kita benar-benar dikenali sebagai seorang murid? Baik itu oleh kalangan sekitar kita, atau bahkan yang paling penting adalah kita dikenal Tuhan sebagai murid. Nah, Bapak Ibu, saudaraku sekalian yang kukasihi dalam Tuhan Yesus, 3 wajah tersebut adalah wajah eksklusif, wajah inklusif, dan wajah misional. Saya ulangi sekali lagi, wajah eksklusif, wajah inklusif, dan wajah misional. 3 wajah ini harus kita miliki secara bersama-sama. Penggunaan kata wajah bukannya saya sembarang pakai, tapi juga punya filosofinya. Kenapa wajah? Seperti tadi saya sudah katakan di awal, kita mengenal orang itu dari wajah. Nah, ketika saya bilang kita harus memiliki 3 wajah ini, artinya corak atau gambaran hidup kita yang mengemuka pertama kali ketika orang merasakan hidup kita, ketika orang bersama-sama dengan kita, haruslah 3 wajah ini, yaitu eksklusif, inklusif, dan misional. Nah, ketiga ini saling membangun menjadi satu. Tidak bisa terpisah. Tidak bisa memakai satu wajah dibanding wajah yang lain, atau mengunggulkan 2 dibanding yang satu. Nggak bisa. Kita semua harus memiliki ini dengan lengkap. Karena Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa seseorang harus punya 3 wajah ini. Nah, mari Bapak Ibu saya ajak kita untuk mengeksplorasi.
Apa 3 wajah ini? Yang tentunya kita gali dari kebenaran Alkitab. Pertama, saudaraku sekalian, wajah eksklusif. Wajah eksklusif di sini menunjuk atau merujuk pada keterpisahan seseorang dari segala dosa dan ikatan dunia dalam persatuan dengan Allah. Kita buka dulu ayatnya di Lukas pasal 14. Lukas pasal yang ke-14 ayat 27 sampai 28 dan ayat 33. Lukas 14 ayat 27 sampai 28 dan ayat 33. Saya bacakan bagi kita semua. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ayat ke-33, kita loncat langsung ke bawah. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu. Kita semua Bapak Ibu, saudaraku sekalian, orang-orang Kristen, yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya kasihi, dari 3 ayat ini kita dapat menangkap satu nuansa, yaitu nuansa eksklusif. Di mana orang-orang yang menjadi Kristen, ingin mengikut Yesus, harus benar-benar eksklusif. Eksklusif dengan Tuhan. Gak bisa masih tercampur dengan dunia. Gak bisa masih mencintai dunia. Gak bisa masih punya ikatan apapun, apalagi ikatan dosa. Kalau kita lihat di ayat ke-27, Tuhan dengan ekstrim, sangat ekstrim. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya. Wow. Bapak, ibu, dan saudara bagi orang-orang Israel adalah hal yang penting. Keluarga adalah hal yang penting dalam dunia perjanjian lama, di mana Yesus hidup. Ketika Yesus menawarkan atau menyerukan hal ini, Yesus sedang memberi satu sinyal bahwa orang yang mau mengikut dia harus benar-benar eksklusif. Bahkan hubungan kekeluargaan pun menjadi yang kemudian kalau dibandingkan dengan Tuhan. Bapaknya, ibunya, saudara-saudaranya tidak bisa dibandingkan dengan Tuhan. Senang atau tidak, memang inilah konsep kekristenan. Harus eksklusif. Harus eksklusif. Mungkin saudara juga bertanya, kalau begitu kita jadi aneh dong, kita asing dong. Kita berantem sama orang lain dong. Sabar Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kita kupas satu persatu. Tapi hal yang penting kita pertama miliki ini adalah eksklusif. Wajah eksklusif. Kita tidak bisa menjadi murid Tuhan tanpa eksklusif dari dunia dan dosa. Kita masih eksklusif. Kalau kita sering lihat ada kelas-kelas yang eksklusif gitu ya. Ada golongan-golongan orang yang eksklusif. Artinya mereka tuh terpisah. Mereka tidak ingin tercampur dengan yang lain. Nah, pada awalnya kalau kita mau ikut Yesus, kita mau jadi murid Yesus, prasyarat mutlak adalah kita benar-benar eksklusif. Artinya hati kita secara batiniah ya, benar-benar gak boleh keikat sama apapun. Gak boleh ada satupun yang kita rasa kalau kita gak punya itu kita sedih. Kita gak punya itu kita ngerasa beban. Kalau buat anak muda, kalau kehilangan pacar, galau berhari-hari. Susah perasaan. Galau itu wajar, khawatir itu manusiawi. Tapi kalau sampai khawatir berhari-hari, sukacita hilang, kebahagiaan kita direnggut, rasanya susah senyum, ketawa pun pahit rasanya. Kayak minum obat kan? Berarti ada yang salah dengan hati kita. Kita belum eksklusif. Memang ini standar yang tinggi. Bahkan di wajah pertama pun kita merasa, aduh kok susah amat ya. Tapi kita terhibur Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Ketika Tuhan mengatakan bahwa kita harus memilih Dia dibanding apapun. Bahkan hubungan keluarga pun bisa kita tinggalkan kalau itu memang Tuhan minta ya. Bahkan, tapi saya percaya Tuhan kita tidak begitu. Meskipun begitu sulit tuntutan, tapi saya optimis. Karena kita gak berjuang sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita gak berjuang sendiri. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia janjikan
kamu tidak akan menjadi yatim piatu. Artinya kita gak akan ditinggalin sendiri. Ada Roh Kudus yang menolong kita. Ada Roh Kudus yang menguatkan hati kita dan menghibur kita. Dan itu cukup. Itu cukup. Ketika Roh Kudus menghibur kita dalam masa kehilangan, dalam masa-masa kita terpisah, dalam masa-masa kita makin sulit, merasa ikut Tuhan rasanya kok malah jadi begini ya. Dulu bisa enjoy, dulu bisa happy, santai hidup. Sekarang kok jadi kayaknya gak boleh ini, hati gak boleh begitu. Oke, masa kehilangan itu pasti kita akan alami. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang yang bertekad untuk sungguh-sungguh eksklusif. Artinya gak mencintai dunia. Hatinya gak tergantung di barang branded misalnya. Gak tergantung di jumlah deposito. Kalau nolnya makin mundur, makin galau. Tapi setelah ikut Yesus kan enggak lagi kan. Dan berusaha enggak lagi. Nah mungkin sulit pertama-tama begitu ya. Atau apalagi kalau jumlah tabungan makin sekarat begitu kan. Oke, kita akan ngalamin suffer. Ngalamin pergumulan. Tapi ketika kita sungguh-sungguh saya percaya. Roh Kudus akan menghibur kita. Dan cara Roh Kudus menghibur akan sangat unik. Yang itu digambarkan Alkitab sebagai sukacita atau damai sejahtera. Yang tidak bisa dunia berikan. Nah gimana coba menggambarkannya? Gak ada cara lain. Kalau kita nanti ngalamin baru kita tahu. Jadi kalau gak niat ngalamin, ya sampai kiamat juga gak akan bisa. Sampai kita ketemu Tuhan kita gak akan bisa. Tapi kalau kita bertekad melakukan, kita harus benar-benar punya tekad. Aku tahu. Syarat pertama, aku harus meninggalkan dosaku yang lama. Apapun itu. Yang kita rasa meleset. Yang kita rasa bikin Tuhan sakit hati. Yang kita rasa bikin Tuhan berduka. Dan kita tahu itu. Pasti tahu. Yuk kita tinggalkan. Kita jadi seperti seorang imam. Kalau di perjanjian lama itu ada imam besar. Yang mempersembahkan persembahan ke dalam bait Allah. Nah ketika dia mau mengadakan persembahan. Lucu. Ada satu kejadian lucu. Ada persiapan-persiapan yang lucu. Apa itu kejadian dan persiapan yang lucu itu? Lucunya imam-imam itu tidak boleh berhubungan badan dengan istrinya. Bahkan tidak boleh menguburkan ayahnya. Saking eksklusifnya pelayanan itu. Menjadi seorang yang mempersembahkan korban kepada Allah. Itu gak boleh sampai dalam tanda kutip ya. Menajiskan dirinya. Dengan mayat dan dengan hubungan seks. Ya ini bukan berarti hubungan seks najis dan pekuburan itu najis. Tapi konteks budaya hari itu begitu. Dan saya tidak mungkin jelasin itu dulu. Tapi nanti lain waktu kita bisa bahas. Jadi peranggapan mereka begitu. Itu sesuatu yang harus dijauhi ketika melayani Allah. Itu orang Israel dengan pelayanannya. Di mana Allah belum secara nyata menunjukkan dirinya dalam pribadi Kristus. Sekarang Yesus sudah jadi manusia dan kembali ke surga. Kita percaya itu. Ini lebih spesial. Dia panggil kita jadi murid. Bagaimana mungkin bisa standarnya lebih ringan? Pasti memang lebih berat. Imam aja yang zaman dulu begitu kan? Apalagi kita yang hari ini bisa mengenal Allah secara manusiawi. Ini kan suatu hal yang paradoks. Allah dikenal secara manusiawi. Yang ilahi bisa dikenal secara manusiawi. Yaitu melalui proses inkarnasi. Nah, bagaimana mungkin sesuatu yang mahal ini bisa kita balas dengan satu yang murah? Maka dari itu Bapak Ibu, kita mesti ingat. Harus selalu ingat. Yesus sudah turun ke dunia dan dia korbankan semua. Yang saya percaya pengorbanannya lebih besar daripada pengorbanan kita. Waktu kita meninggalkan dosa, waktu kita ninggalin kesenangan yang Tuhan gak senang. Ya itu pengorbanan kita. Tapi kalau dibandingkan pengorbanan Tuhan, meninggalkan tahtanya di surga, saya yakin Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ini tidak bisa dibandingkan. Bahkan cenderung jauh sekali pengorbanan kita. Maka saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan Yesus, mari punya wajah eksklusif dengan Tuhan. Punya persekutuan pribadi, pengalaman pribadi dengan Tuhan. Harus eksklusif. Harus benar-benar eksklusif terpisah. Yang nanti kita bisa punya waktu dengan Tuhan sendiri. Yang nanti kita punya waktu saat teduh kita mulai hormati. Karena kita tahu menjadi murid itu bicara soal eksklusivitas juga ada. Bahwa kita benar-benar berhadapan dengan Tuhan muka dengan muka. Persis seperti Yesus waktu dia mau memilih 12 murid. Dia pergi semalam-malaman berdoa pada Bapa.
eksklusif. Sebelum dia melayani, sebelum dia keluar, sebelum dia memilih orang-orang yang penting dalam hidupnya, dia berdoa kepada Bapa. Luar biasa. Eksklusif dengan Bapa. Apakah Yesus orang yang tertutup? Saya rasa tidak. Dia begitu terbuka. Tapi ada sisi eksklusif. Di mana itu gak bisa diganggu orang lain. Di mana itu gak bisa diganggu oleh dosa. Apalagi kesenangan dunia, dia gak bisa ganggu. Semua yang membuat hatinya galau, yang bukan berasal dari Bapa, dia gak mau susah. Dia pilih ketemu dengan Bapa untuk melanjutkan pelayanannya. Nah, gimana kita hari ini? Saya tahu apa yang kita pikirkan pasti beragam. Dan saya gak bisa kasih contoh yang exact, yang tepat. Tapi saya yakin Roh Kudus akan menerjemahkan khotbah ini. Menerjemahkan sharing ini menjadi satu pengertian yang konkret dalam hidup kita masing-masing. Bagaimana dengan pergumulan kita melawan dosa. Bagaimana pergumulan kita melawan hal-hal yang masih mengikat hati kita. Mungkin kita takut kehilangan. Kita khawatir masa depan. Khawatir pendidikan anak. Khawatir sakit penyakit pandemi. Akan terpapar COVID. Ya, kita punya kekhawatiran itu. Tapi saat ini saya ajak kita semua. Mari kita lepas dari kekhawatiran itu. Kita eksklusif dengan Tuhan. Yuk. Supaya kita punya hubungan yang benar sebagai seorang murid. Itu yang pertama. Wajah eksklusif. Miliki wajah eksklusif ini. Kedua, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Seorang murid memiliki wajah inklusif. Memiliki wajah inklusif. Kalau kita gambarkan dengan lingkaran, yang eksklusif itu yang tengah, yang paling kecil gitu. Nah, yang inklusif ini lingkaran yang lebih besar. Yang melingkupi yang eksklusif tadi. Kita harus punya wajah inklusif. Wajah yang terbuka dengan sesama kita. Pertama-tama komunitas Kristen. Dengan sesama orang-orang Kristen. Kita buka dulu ayatnya. Di Yohanes 13 ayat 35. Yohanes pasal 13 ayat 35. Saya bacakan bagi kita semua. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bagaimana cara kita dikenali sebagai murid Tuhan? Ternyata jelas. Tuhan bilang ke kita. Tuhan berfirman bahwa ketika kamu saling mengasihi, di titik itulah orang tahu. Orang mengenali. Orang lihat wajah Tuhan. Orang lihat wajah murid dalam hidup kita. Nah, kata saling mengasihi ini Bapak Ibu Saudaraku sekalian, itu dalam lingkup murid-murid. Pada konteks Yohanes 13 ayat 35, Yesus sedang berbicara dengan para muridnya. Menyambut hari kematiannya. Jadi Yesus kayak memberi wasiat ya. Memberi pesan-pesan terakhir. Seperti layaknya orang mau meninggal. Kasih pesan-pesan terakhir. Dan menariknya, Yesus memberi pesan yang sangat monumental. Ketika murid-muridnya lagi galau gitu ya. Aduh, kita kehilangan guru, kita kehilangan guru kita. Kita kehilangan orang yang hebat yang kita ikutin selama ini. Aduh, gimana ini? Tapi Yesus malah meneguhkan identitas mereka sebagai murid. Padahal kalau mau pikir logis ya, ketika Yesus mati, mereka mikir, ini kita bakal bubar nih. Kalau mati bubar nih. Kalau nih guru mati, kita bubar. Ya gimana? Kita orang cupu-cupu begini, masyarakat klasteri ya kan? Kalau ini guru yang hebat yang jadi identitas kita mati, selesai. Tapi menariknya, di pesan perpisahan, Tuhan malah meneguhkan identitas mereka sebagai seorang murid. Dengan cara bagaimana? Saling mengasihi di antara para murid. Nah, ini menarik. Menarik. Ternyata seorang murid bisa dikenali, murid Kristus bisa dikenali ketika dalam komunitas Kristen mereka saling mengasihi. Saling mengasihi. Luar biasa. Ternyata kasih adalah hal pertama dalam teologi Kristen. Dan hal terakhir dalam teologi Kristen. Jadi kasih itu tidak mungkin bisa dipisahkan dari kekristenan. Paulus bilang ke kita bahwa semua akan lenyap, nubuat lenyap, bahasa roh lenyap. Tapi kasih tidak berkesudahan. Kasih itu hal pertama dan terakhir dalam teologi Kristen. Jadi kalau orang berteologi Kristen tapi tidak punya kasih, ini ada yang mesti dipertanyakan. Ya. Nah,
Ini tanda-tandanya Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Ciri paling jelas, gak usah ngomong yang lain deh. Gak usah pergi ke gereja berapa kali, ikut doa pengerja berapa kali, kasih persembahan berapa, jangan jauh-jauh. Apakah ketika kita melihat saudara seiman kita dalam satu gereja, kita punya kasih? Yang tentunya kasih itu Bapak Ibu, lahir dari eksklusivitas kita dengan Tuhan. Jadi wajah inklusif ini melahirkan, maksud saya wajah eksklusif yang tadi kita pelajari, itu melahirkan wajah inklusif. Di mana kita bersekutu dengan Allah, kita peroleh hati Allah gimana, perasaan Tuhan gimana waktu kita lagi evaluasi diri. Tuhan ngomong, jangan begitu, harusnya kamu begini sama orang, harusnya kamu begitu. Oh, kita dapat perasaan Tuhan kan? Nah, perasaan itu terimpartasi. Jadi setelah itu terimpartasi, sekarang saatnya kita mengeluarkannya. Jadi wajah inklusif ini tidak bisa terlepas dari yang sebelumnya tadi saya katakan. Karena kalau orang cuma sekedar mengasihi, Paulus bilang, apa gunanya aku kasih tubuhku dibakar? Itu sesuatu yang baik, tapi tanpa kasih. Dan ternyata kasih itu adalah segala sesuatu yang Allah pikirkan dan rasakan. Allah adalah kasih. Berarti kasih yang sejati harus diperoleh dari Allah. Harus diperoleh dari kebenaran firman. Kasih bukan sebuah tindakan acak yang kita lakukan karena orang berpikir ini baik. Di satu masyarakat ini baik, ini buruk. Kalau baik kita lakukan, itu kasih. Bukan hanya itu. Kasih bukan sebuah tindakan acak yang kita peroleh dari norma sosial. Tetapi kasih adalah sesuatu yang nyata dalam hidup orang Kristen. Yang digambarkan oleh Alkitab dan persekutuan pribadi kita dengan Yesus. Nah, jadi kembali saya mau katakan. Ketika orang Kristen memiliki wajah kasih, wajah inklusif ini, dia terbuka dengan orang lain. Dia gak hanya mengurung diri di kamar menjaga kesucian. Yang memang kesucian juga tidak bisa dimiliki kalau hanya dikurung dalam kamar. Itu namanya aneh. Tapi ketika orang sudah eksklusif dengan Tuhan, eksklusif yang benar, dia akan mulai melihat saudara seimannya sebagai orang-orang pertama yang harus ditunjukkan. Sebagai objek kasih itu. Terutama dari keluarga. Kalau di keluarga kita masih suka menyakiti anggota keluarga lain. Kita masih gak bisa toleransi atau menerima kesalahan pasangan kita. Kita gak bisa menerima anak kita. Gara-gara pandemi ini kan banyak keluhan ya. Jadi uang sekolah dibayar, tapi yang jadi guru tetap orang tua gitu. Jadi double, duitnya keluar, tenaganya keluar. Ya kan? Jadi banyak orang tua ya lihat di IG sih. Gak tahu bener apa enggak karena saya belum punya anak. Orang tua banyak yang stres. Makin belajar di rumah makin mereka yang stres. Pasti banyak Bapak Ibu saudaraku sekalian yang habis kesabaran ketika anak, ya kalau bahasa agak kasarnya tell me ya. Telat mikirnya gitu kan. Aduh udah diajarin berkali-kali kok lu gak ngerti. Ya kan? Ini emosi. Kalau bahasa orang yang dulu tuh emosi. Bukan emosi lagi, udah emosi. Waduh kesel abis. Nah bagaimana Bapak Ibu? Ketika kita ngadepin anak kita yang mungkin belajarnya perlu waktu lebih. Atau mungkin cara jelasin kita jangan-jangan yang salah. Kita punya gak kesabaran itu? Punya gak kasih itu? Mulai dari keluarga. Mulai dari keluarga. Apakah ketika kita marah terhadap pasangan kita, masih bisa kita ngeluarin kata-kata yang kasar yang memang kita tujukan supaya dia terluka. Supaya dia tahu dia salah. Gue ngomongin begini biar tahu dia salah. Kalau masih begitu Bapak Ibu, mungkin kita belum jadi murid yang benar dan dewasa di hadapan Tuhan. Karena wajah yang paling nyata adalah kasih. Kalau bos kita aja salah kita gak berani begitu, seharusnya kepada pasangan kita lebih spesial treatmentnya kepada mereka. Lebih spesial. Dia pasangan hidupku, sampai mati sama dia. Tuhan yang satuin. Kalau bos kan bukan Tuhan yang satuin. Kontrak kerja yang satuin kan. Itu kita tetap hormat, tetap respect. Kita sayang sama dia. Ya meskipun sayangnya kadang-kadang munafik juga ya kan. Tapi intinya kita punya penghargaan kesabaran yang lebih kan terhadap orang yang di atas kita itu. Kenapa kepada pasangan, kepada anak kita gak punya hal yang lebih itu? Yuk, mereka lebih dalam di hidup kita. Lebih dari bos kita. Kita harus lebih sayang sama mereka. Ini wajah inklusif. Kalau tingkat gereja, kalau tingkat komunitas sinodal orang-orang Kristen, ini nyata. Kasih ini harus nyata dalam bagaimana orang bisa nerima orang lain tanpa memperdebatkan
masalah teologi. Oh Pak, itu mah nanti kita jadi kompromi Pak. Jangan, bahaya. Kita harus berani menyuarakan kebenaran, teriakin, kalau perlu kasar seperti Paulus Pak. Anjing-anjing, dasar tukang sunat palsu. Wah, Paulus kan begitu kasar ya. Apakah begitu? Saya rasa enggak. Seorang murid Kristus tidak hanya melihat bagaimana Paulus dan Tuhan Yesus berkata kasar atau memperingatkan dengan keras ya. Bukan kasar ya, tapi keras ya. Tegas. Memperingatkan dengan tegas orang-orang yang bersalah. Tapi ingat juga perkataan Paulus. Hendaknya seorang pengajar sabar. Ada bagian lain. Di mana Paulus berkata harus sabar. Jangan dilupain. Berarti ketika ketemu orang yang mungkin beda pandangannya sama kita. Jadilah orang inklusif. Kita bukan kompromi tapi kita inklusif. Kita bisa nerima orangnya. Memang kita gak terima teologinya tapi kita terima orangnya. Inklusif ini bisa kita ilustrasikan. Dengan ketika Tuhan Yesus menerima kita orang berdosa. Tapi menolak dosa kita. Kalau Tuhan terima dosa kita. Itu namanya Tuhan kompromi. Ya kan? Kita berdosa Tuhan biarin aja. Pastor Wigan ada kasih renungan. Ada kasih sharing di YouTube. Dikatakan bahwa Tuhan tidak kurang mengasihi kita karena kita berdosa. Dan tidak lebih mencintai kita karena kita gak berdosa. Ya kan? Gak mengubah. Kasih itu tetap full. Kasih itu tetap full. Sama orangnya. Tapi gak sama dosanya. Nah, ada perbedaan begini kan? Ada dosanya, ada orangnya. Ketika Tuhan terima orangnya, tapi gak suka dosanya, ini namanya inklusif. Tuhan tetap terima orangnya. Kasih orangnya, kasih kesempatan, kasih kesabaran. Kasih panjang sabarnya buat kita. Tapi ingat, berubah. Jangan sampai ngelakuin hal yang sama lagi, berubah ya. Tapi kalau jatuh lagi Tuhan gimana? Ya udah, naik lagi, bangkit lagi, coba lagi. Inklusif, Tuhan terima kita. Tapi dosanya enggak. Nah, kenapa kita gak bisa terapin hal yang sama? Ketika kita ketemu orang yang beda pandangan, beda pemikiran teologi, yang memang udah gak bisa diperdamaikan sampai Tuhan datang. Gak bisa. Orang punya premis masing-masing. Ya udahlah, sekarang daripada ribut, daripada orang-orang di luar makin gak bisa lihat kita sebagai murid Yesus, kenapa kita gak saling menerima orangnya, meskipun kita tidak terima pandangan teologinya. Itulah inklusif. Kalau kompromi kita terima semua, hajar aja, masukin dalam diri kita. Semua kita bilang benar. Oh itu kompromi namanya. Saya gak mengajur kita untuk kompromi. Tapi yang saya ajak kita adalah kita inklusif. Kita terima orang lain. Kita gak ngelukain orang-orang di sekitar kita. Terutama orang-orang seiman. Yang sama-sama Kristen. Mereka ini saudara kita loh. Yang orang luar agama aja kita terima, kita sayang. Masa orang seagama yang seiman sama kita, yang beda pengetahuan teologinya aja, tapi kita udah langsung buang dia. Kita anggap dia sesat, dijauhi saja ini, dikucilkan saja. Ya itu konteksnya beda. Itu ada konteks yang lain. Ketika berbicara doktrin-doktrin mayor. Tapi kalau minor-minor ya udahlah. Jangan kita permasalahkan. Dunia udah banyak masalah. Jangan tambah masalah lagi. Ya. Nah ini hal yang penting saudara. Sama ketika kita rapat gereja, rapat-rapat pengurus. Kalau program kita atau ide kita gak disetujuin, jangan berantem. Jadi orang yang benar-benar bisa nerima pendapat orang lain. Jadi orang yang siap untuk sepakat untuk tidak sepakat. Orang yang siap untuk sepakat, tidak sepakat. Jadi tahu bahwa ini udah gak bisa sepakat, ya udah deh kita ngalah. Seperti Paulus katakan, kalau perdamaian itu terletak pada kita, usahakanlah perdamaian itu. Bahasa gampangnya, ngalah aja deh. Yang waras ngalah, yang dewasa ngalah. Amin. Ya itu Bapak Ibu, wajah inklusif. Kita mengasihi orang seiman. Ini konteksnya seiman dulu ya. Baru perlahan kita merangkak keluar Bapak Ibu. Kita merangkak keluar. Yaitu wajah terakhir seorang murid Kristus. Apa itu? Wajah misional. Wajah misional. Ketika Bapak Ibu saudaraku sekalian dengar kata misi, pasti sudah gak asing lagi. Misi itu bicara bagaimana kita yang di dalam, yang satu golongan Kristen ini keluar ke mereka yang belum mendengar kabar sukacita. Keluar kepada mereka yang belum tersentuh Injil Kristus. Ataupun mungkin sudah tersentuh tapi belum benar-benar dalam. Belum benar-benar menyetujui. Belum benar-benar menerima. Kita keluar.
Jadi kalau orang udah gak beres di eksklusif, terus keluar ke inklusif, keluar ke misi, nanti jadi salah. Tapi kalau orang udah eksklusifnya oke, terus inklusifnya dalam gereja juga oke, nah sekarang saatnya kita pergi keluar. Yuk kita pergi keluar yuk. Ya memang saya mengerti juga, kita tidak bisa secara progresif begitu ya. Kadang-kadang bersamaan tiga-tiga ini. Dan cenderung ini ketiganya berjalan bersamaan. Tapi ini sebuah penekanan penting yang saya ingin kita perhatikan bahwa mulailah dari payung yang dalam sampai baru keluar. Nah, ketika di misional ini, wajah misional ini, seorang murid Kristus akan melakukan sebuah pelayanan lintas batas. Pelayanan lintas batas. Kita buka dulu Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ayat terakhir yang kita akan baca pada kesempatan kali ini. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Begini bunyinya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wajah misional di sini maksudnya, saudaraku sekalian, seorang murid Kristus tidak hanya berhenti pada eksklusivitas diri yang akhirnya berujung pada egosentris. Dan juga tidak hanya berinklusif terhadap saudara seiman. Ya akhirnya itu nanti jadi sentimen kelompok. Tetapi juga keluar. Bersaksi lintas batas. Bersaksi lintas batas. Seperti yang tadi ayat kita baca. Dan ketika tadi baca ayat itu, saya berharap kita tidak langsung menyederhanakan bersaksi menjadikan murid sebagai menjadikan segala bangsa muridku sebagai sebuah upaya konversi agama. Please, jangan disimpelin begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan disederhanain begitu. Ayat ini terlalu dalam untuk disederhanakan sedemikian rupa. Ternyata kalau kita teliti lebih dalam saudaraku sekalian, Matius ini adalah sebuah Injil yang ditulis bagi orang Yahudi. Bagi orang Yahudi. Yang notabene Bapak Ibu Saudaraku sekalian, punya sentimen eksklusif. Punya sentimen cukup resisten atau sulit terbuka dengan orang asing. Dengan para goyim begitu ya, bangsa-bangsa lain. Kecuali mereka masuk dan dibaptis jadi orang Yahudi. Begitu kan? Jadi ketika Matius 28 ini ditulis, dikatakan jadikan semua bangsa muridku. Kata semua bangsa ini harusnya jadi perhatian besar. Bisa bayangin gak ketika orang Yahudi itu terima, baca semua bangsa murid Tuhan. Mereka bingung. Semua bangsa? Ya enggak? Yakin semua bangsa? Kan ada rasa-rasa gitu ya. Tapi ketika Yesus bilang, iya benar semua bangsa. Jadikan semua bangsa muridku. Muridkan mereka. Muridkan mereka. Mate teusate. Muridkan semua bangsa. Semua Tuhan, serius. Iya semua, gak cuma Yahudi doang. Wih, mereka jadi bingung. Wah, iya ya. Ternyata misi Kristen itu lebih mengarah kepada bagaimana kita bisa melayani orang lain di luar kekristenan tanpa batas. Enggak terhalang tembok agama, tidak terhalang tembok warna kulit, tidak terhalang tembok suku, tidak terhalang tembok status sosial. Keluar. Jangan lihat orang, bantu orang jangan lihat orang. Itu yang penting dalam hal ini. Bukan konversi agama. Ini diteguhkan juga dengan, kalau Bapak Ibu, saudaraku sekalian punya keterampilan untuk melihat bahasa asli, Bapak Ibu nanti akan bisa melihat bahwa induk kata kerja dari Matius 28 ayat 19-20 ini adalah jadikan murid. Make disciple. Baru diikuti baptis, ajarlah, betul kan? Baptis, ajarlah. Coba perhatikan gak satu yang aneh di sini. Kenapa baptis nomor 2? Baptis yang adalah lambang konversi agama, kenapa nomor 2? Loh kan nomor 1 baptis dulu dong Pak, baru bisa kita muridkan. Tapi faktanya Alkitab bilang, muridin dulu baru baptis. Jadi konversi agama bukan yang paling penting. Yang penting itu pemuritan. Maksudnya apa? Permodelan, percontohan. Contohkan hidup kita. Sehingga mereka bisa melihat, inilah contoh murid Kristus. Tampilkan wajah Kristus. Sehingga mereka bisa melihat, dengan itu mereka dimuridkan. Oh harusnya begini hidup ya. Kalau ngeliat orang susah, oh harusnya begini ya. Kalau lihat orang yang terpinggirkan, yang sulit, yang benar-benar dimusuhin orang,
yang diperlakukan gak adil. Oh harusnya begini ya. Mereka dimuridkan tanpa harus menjadi orang Kristen terlebih dahulu. Dan itulah misi Yesus. Menjadikan semua bangsa murid. Dimodeli dulu loh kalau kata Tuhan Yesus. Dimodeli dulu, baru kalau dia terpikat, kalau dia bahagia, dia sejahtera, dia benar-benar bulat, baru terserah deh mau pindah agama apa enggak. Itu urusan nanti deh. Tapi yang jelas yang pertama bukan pindah agama. Bukan konversi agama. Jadi kalau orang Kristen menginjil dengan tujuan aku pindahin orang ke agama aku. Aku pindahin dia ke agama Kristen. Yang lain sesat masuk neraka. Itu salah. Itu jahat. Kita nyeleweng dari Injil Tuhan. Tuhan gak pernah suruh pindahin orang dari agama lain ke agama Kristen. Tapi Tuhan suruh orang dimuridkan. Artinya dikasih contoh gimana sih yang benar. Gimana sih? Gini toh ternyata. Gini toh. Baru pemikiran orang lengkap melihat hidup kita sebagai komunitas Kristen yang besar. Sama-sama semuanya rukun. Baru orang bisa dimuridkan. Dan disinilah misi yang sebenarnya. Gak terbatas suku. Gak terbatas budaya. Gak terbatas. Dan hal menarik dari seorang teolog memberikan satu komentar begini tentang ayat ini. Yang ini akan menutup perjumpaan kita hari ini. Seorang teolog berkata begini. Bernama R.T. France. Dia memberi sebuah penjelasan yang indah dengan sebagai berikut. Misi Kristus yang ada di Matius 28 dan 19-20 tadi. Melampaui Israel. Go beyond. Melampaui. Lewatin batas geografis, batas suku, batas bangsa. Menuju pada semua bangsa. Tapi juga tanpa meninggalkan Israel. Misi punya dua sisi. Misi dalam gereja dan misi di luar. Lintas batas semua. Gak terbatas pada satu golongan tertentu. Jadi misi Kristus itu melampaui menuju semua bangsa tanpa meninggalkan Israel. Sebagai titik atau epicentrum misi itu. Pada hari itu. Ini indah. Kenapa indah? Karena dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya yang paling penting bukan konversi. Tapi bagaimana kita memanusiakan semua orang. Menjadikan diri kita contoh atau model. Menampilkan wajah seorang murid. Sehingga orang bisa dimuridkan lewat kehidupan kita. Dan dari situlah orang melihat bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja. Semua lidah mengaku, semua lutut bertelut, Yesus adalah Tuhan. Inilah wajah misional yang harus kita punya. Jangan juga berhenti cuma di dalam gereja. Punya gereja besar, orang-orangnya terkenal. Waduh banyak, bisa bagi-bagi uang di gereja. Bisa bikin gereja yang hebat sekali. Oh gak gitu juga. Kita keluar. Jadi orang yang benar-benar lintas batas. Gak hanya terbatas pada Kristen. Tapi pada manusia. Humanity above religion. Kemanusiaan melebihi keagamaan kita. Jadi Bapak Ibu pastikan kita punya 3 wajah ini. Wajah eksklusif. Di mana kita punya hubungan dengan Tuhan yang benar. Kita tinggalin semua percintaan dunia. Kita tinggalin semua hal yang bikin kita dulu ngerasa bahagia. Kita gantiin jadi Tuhan. Kita lepasin dosa kita. Eksklusif yuk dengan Tuhan. Punya jam pribadi bergumul sama Tuhan. Banyak bersekutu dengan Tuhan dalam firman dan doa. Dan komunitas. Kedua, jadilah orang-orang yang punya wajah inklusif. Yang terbuka dan mengasihi orang-orang Kristen. Sesama saudara seiman. Jangan lagi jadi duri di tengah-tengah tubuh Kristus. Jangan jadi duri lagi. Yuk kita inklusif bisa terima orang. Kita gak kompromi. Tapi kita inklusif. Ya, kita membumi tanpa perlu mendunia. Gak perlu jadi duniawi. Gak perlu jadi orang yang waduh pokoknya mirip orang luar Kristen dah. Wah ajar aja semua ngapain deh. Bebas deh. Dosa bebas semua bebas. Kita gak mendunia. Tapi kita tetap membumi. Kenapa? Kita punya komunitas Kristen yang kita kasihi di dalamnya. Kita ada. Kita jawab pergumulan mereka. Kalau ada yang susah kita kuatkan. Kalau ada yang perlu topangan kita topang. Jadi orang inklusif. Membumi tanpa perlu menduniawi. Dan yang terakhir. Jadilah orang yang misional. Miliki wajah misional. Di mana kita terbeban dengan orang lain. Tanpa perlu memandang agama, suku, ras, status sosial dan sebagainya. Mari jadi orang yang betul-betul memanusiakan orang lain. Dan dengan itu kita memuridkan semua orang menjadi murid Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Inilah firman yang bisa saya sampaikan. Saya berharap kita semua diberkati. Mari Bapak Ibu saya pimpin kita dalam doa.
dan kita bersatu bersama-sama dalam doa. Bapak, terima kasih, kami semua tertantang. Kami semua tertantang untuk memiliki 3 wajah yang Kau inginkan bagi kami seperti yang tertulis pada firman-Mu. Kami mau jadi orang yang dekat dengan Engkau, dekat dengan komunitas kami. Dan tentunya melintasi batas-batas yang dulu kami anggap sebuah hal yang merintangi kami, Tuhan. Tuhan, dengan perubahan paradigma hari ini kami mohon, kami minta tolong supaya kami terus diperubahkan, kami terus dibaharui, supaya kami semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah dibagikan, kami bersyukur dan berdoa untuk hal itu Bapak. Sebelum kami berpisah dari streaming ini, kami akan menerima berkat-Mu Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, dan cinta kasih yang selalu berkepanjangan dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus bagi kita. Dan kita diutus Tuhan ke dunia untuk menyatakan cinta kasih itu. Pergilah ke tempat kita masing-masing dimanapun kita berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. God bless. Salam sejahtera Lifehouse Family, dimanapun saudara berada, doa saya selalu menyertai. Saya harap kita semua tetap sehat jasmani, sehat rohani juga. Saya ingin mengucap syukur dan berterima kasih pertama-tama kepada Tuhan, sebab Tuhan telah memberikan kesempatan untuk Lifehouse Family
secara keseluruhan telah menjadi berkat, telah ikut membantu meringankan saudara-saudara kita yang terkena dampak COVID-19 ini. Kita harus bersyukur Tuhan masih memberikan kita kekuatan dan kesempatan untuk berpartisipasi aktif, saudaraku. Dan tentunya juga saya ingin mengucapkan terima kasih untuk setiap saudara yang telah mendukung Lifehouse Berbagi Kasih, baik dalam dana, volunteer, pemikiran, ide, apapun itu bentuknya. Saya percaya ketulusan hati kita, semua yang kita lakukan yang lahir dari hati yang mengasihi Tuhan dan sesama tidak akan kembali dengan sia-sia. Semua yang kita lakukan dengan motivasi yang benar karena cinta kita kepada Tuhan dan cinta kita kepada sesama pasti berkenan di hadapannya. Sekali lagi, jangan capek untuk berbuat kasih, jangan capek untuk mengembangkan belas kasihan. Sebab Yesus pun memberitakan Injilnya, sebab hatinya tergerak oleh belas kasihan. Itulah sebabnya untuk segenap Lifehouse Family tetap tebarkan kasih. Tuhan memberi kita 2 tangan, 1 tangan untuk menerima, 1 tangan lagi untuk memberi. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.